Hai teman-teman, di video YouTube saya kali ini saya mau membahas ya, di era seperti ini sebenarnya kita perlu nggak sih mengkonsumsi yang namanya vitamin D dosis tinggi. Channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas penting nggak sih kita mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi dan itu dikonsumsinya setiap hari. Nah, di sini teman-teman saya akan menginfokan ya kepada teman-teman bahwa vitamin D ini adalah merupakan salah satu vitamin yang juga sangat kita perlukan. Nah, sebenarnya apa sih dokter fungsi dari vitamin D ini ya? Jadi vitamin D ini merupakan vitamin yang larut lemak ya. Jadi sama dengan vitamin yang lain seperti A dan E. Nah, fungsinya dia adalah untuk mempertahankan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan dia bisa juga mencegah yang namanya suatu penyakit untuk timbul ya. Jadi ini preventif atau pencegahan. Nah, jadi bukan hanya untuk penting yang namanya untuk kesehatan gigi dan tulang saja, tetapi ini berfungsi secara keseluruhan untuk imun tubuh kita. Nah, biasanya teman-teman vitamin D ini banyak kita dapatkan dari makanan-makanan dan ketika sedang kita berjemur di bawah sinar matahari atau kita sedang melakukan kegiatan fisik ya teman-teman. Nah, karena otomatis tubuh kita itu memproses apabila kita terkena yang namanya sinar ultraviolet B. Nah, di sini sebenarnya yang kita perdebatkan nih, sebenarnya berapa banyak ya angka kebutuhan dari vitamin D ini. Nah, di sini teman-teman saya sudah meletakkan tabelnya di mana teman-teman bisa membaca mulai dari usia bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan ibu yang hamil serta lansia. Ini adalah dosis yang diperlukan ketika maintenance sehari-hari. Nah, tetapi faktanya teman-teman, orang Indonesia walaupun iklimnya ini cocok banget ya untuk kita, memungkinkan banget untuk kita memproduksi vitamin D yang alami dari tubuh kita sendiri, tetapi karena gaya hidup kita yang nggak sehat, dalam arti kita banyak melakukan kegiatan yang di dalam ruangan, jadi nggak terpapar sinar matahari tentunya, atau kadang kita juga kurang memperhatikan asupan-asupan gizi yang memerlukan vitamin D, ya kan, makanya tetap aja ada angka kekurangan vitamin D. Ini yang tuh kan ketika kita membahas mengenai kekurangan vitamin D ya, kita juga perlu mengetahui sebenarnya gejalanya itu apa aja. Nah, jadi gejala dari orang yang kekurangan vitamin D itu adalah mengalami nyeri tulang atau persendian. Nah, jadi ini banyak sekali saya temukan ketika pasien itu datangnya ke klinik ya teman-teman ya, mengeluh sering pegel-pegel, sering nyeri sendi, intinya tuh kan kayak gitu. Nah, dan biasanya kita sebagai praktisi medis tentunya langsung kepikiran, wah kayaknya ini OA, kayaknya ini. Nah, padahal kita ini tidak mengkoreksi bahwa kemungkinan bisa jadi dia ini kurang vitamin D, ini gitu. Setelah itu juga ada timbul gejala yang namanya kelemahan otot, rambutnya rontok, terus susah tidur, mudah lelah, moodnya tuh swing teman-teman, sebentar happy, sebentar sedih. Habis itu mudah gampang sekali sakit ya, dan imunitasnya itu menurun. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya dalam 2 minggu atau 1 bulan ya, teman-teman pasti sakit ya. Jadi yang perlu dikoreksi adalah nutrisinya ya. Jadi multivitaminnya, multi antioksidannya, terus vitamin D-nya ini kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, untuk menentukan dosisnya ya kan, kita nggak bisa nih yang namanya tebak-tebak berhadiah. Nah, jadi untuk menyikapi apakah saya ini dokter perlu mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi setiap hari, saya sarankan untuk teman-teman melakukan cek ya, berinisiatif sendiri tentunya ke laboratorium, dan teman-teman ini
meminta pemeriksaan yang namanya cek lab vitamin D25OH. Nah, di sini teman-teman akan tercantum ya bagaimana hasilnya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa melihat kalau warnanya orange, warnanya kuning, warnanya hijau dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada keterangannya kan, kalian ini termasuk yang mana. Nah, dari situ hasil-hasil itu teman-teman bisa dibawa ke dokter keluarga Anda ya kan, untuk berkonsultasi, dokter, dosis vitamin D yang harus saya konsumsi ini berapa? Kayak gitu ya. Jadi jangan termakan iklan-iklan atau hoax yang ada di masyarakat sekarang karena lagi panik harus mengkonsumsi vitamin D langsung dosis yang tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi karena apa? Intinya semua yang berlebihan oleh tubuh dan tidak dipakai itu akan dibuang teman-teman ya. Dan kalau misalnya namanya dibuang ya itu juga namanya memperberat kinerja organ kita. Jadi kan kasihan juga ya. Nah, so di sini saya juga akan menjabarkan apa aja sih gejalanya atau akibatnya apabila kita kekurangan vitamin D dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau misalnya di anak-anak bisa menyebabkan yang namanya rickettsia, stunting atau osteomalacia. Jadi tulangnya itu melunak, teman-teman. Tapi pada orang yang dewasa bisa juga mengalami osteoporosis. Jadi lebih cepat keropos tulangnya. Habis itu ada meningkatkan resiko diabetes, ada gangguan vaskular ya kan. Vaskular tuh bisa pembuluh darah di seluruh tubuh atau jantung tentunya teman-teman. Ada depresi juga, ada keganasan alias tumor, atau bisa juga yang namanya gangguan dari sistem imun. Nah, jadi yang teman-teman yang punya autoimun, teman-teman sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kalian. Perlu nggak sih dokter saya ini mengkonsumsi yang namanya vitamin D? Nah, gimana tips-tipsnya yang paling mudah untuk memenuhi vitamin D ini ya? Yang satu seperti yang saya jabarkan tadi, memperbanyak kegiatan di bawah sinar matahari, tapi jamnya diperhatikan ya teman-teman, jam 10 pagi minimal 15 menit. Setelah itu konsumsi makanan yang kaya vitamin D, teman-teman bisa browsing, bisa Google. Setelah itu bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D di bawah pengawasan dokter keluarga kalian. Nah, terus di sini saya akan menjabarkan berapa sih dosis yang dianjurkan ya. Kalau teman-teman mengalami tabel tadi, pemeriksaan tadi defisiensi atau kekurangan, teman-teman bisa mengkonsumsi 3.000 sampai 5.000 IOU per hari selama 6 sampai 12 minggu. Apabila teman-teman mengalami insufisiensi atau kekurangan lah, tapi nggak banyak-banyak banget gitu ya, teman-teman bisa untuk meningkatkan ke nilai normalnya, teman-teman bisa mengkonsumsi 1.000 sampai 2.000 IOU per hari. Sedangkan untuk maintenance, pencegahan atau pemeliharaan, teman-teman cukup konsumsi 400 sampai 1.600 IOU per hari. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu berapa dosis IOU yang harus dikonsumsi ini, teman-teman ya, teman-teman bisa cek ke kotak P3K kalian atau cek di ingredient suplementasi kalian, sebenarnya kandungan satu tablet atau satu kapsul yang saya konsumsi itu mengandung berapa IOU. Nah, jadi teman-teman bisa cocokkan sendiri. Nah, setelah ketemu teman-teman, kalau masih ragu lagi, teman-teman bisa konsultasi ke dokter keluarga kalian. Bener nggak sih dok, saya harus konsumsi dosis yang kayak gini, kayak gitu ya. Jadi pokoknya jangan asal diminum ya teman-teman. Nah, dan pemeriksaan vitamin D di laboratorium yang tadi saya infokan itu, teman-teman, itu pengecekannya bisa diulang kembali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeceknya di Januari, teman-teman bisa mengecek lagi 3 sampai 6 bulan. Dari Januari ditambah 3 sampai 6 bulan lagi, teman-teman bisa cek ulang sebenarnya kadar saya ini sekarang sudah di berapa. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menentukan lagi dosisnya ini loh, teman-teman ya, supaya kita tidak memperberat kerja organ kita kayak gitu ya. Nah, apabila mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi ya, atau mau konsultasi, teman-teman bisa ke Instagram atau ke nomor WhatsApp saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan kalau ada konten khusus yang pengen teman-teman bahas bersama saya, jangan lupa ketik aja di kolom komen ya. Saya akan sediakan waktu khusus untuk rekaman konten buat kalian. Dan apabila video ini membantu, jangan lupa di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye.